Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 6, tema 6, subtema 1, yaitu masyarakat peduli lingkungan. Selamat belajar. Ketika berada di suatu tempat, kita harus mengikuti atau menghormati kebiasaan dan adat istiadat di tempat tersebut. Misalnya, kegiatan siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan dan tetap mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tersebut. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna antara lain sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan tersebut dengan cara meningkatkan taraf hidup kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Poster adalah reklame yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya, di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster antara lain judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Istilah-istilah yang harus diketahui antara lain sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di dalam alam, seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang yang tidak terpakai lainnya. Sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual seperti vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah anorganik. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Kegiatan cinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. Kegiatan reboisasi di lahan gundul, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari.
Pertumbuhan adalah proses perubahan volume, ukuran, bentuk, dan fungsi pada makhluk hidup. Pada manusia ditandai dengan bertambah tinggi, besar, dan berat, diukur dengan angka atau kuantitatif. Perkembangan berkaitan dengan pertambahan kemampuan makhluk hidup. Perkembangan pada manusia adalah bergerak, berbicara, berpikir. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas pada anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Tahapan kehidupan manusia. Masa prakelahiran, masa penuh potensi, masa kelahiran hingga balita, di bawah 3 tahun, masa harap dan semangat, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi dan interval dari nada tinggi ke nada rendah. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Antara lain interval prime, second, third, quart, quint, sext, septim, oktav. Demikian pembelajaran kali ini. Kalian kerjakan tugas di buku tulis kalian. Jangan lupa menuliskan nama, nomor absen di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.